Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, pada siswa-siswi sekalian kelas 11, di sini Ibu akan menjelaskan materi pada hari ini, yaitu mengenai tentang perkembangan Islam pada masa modern atau pada masa sekarang. Sebelum kita masuk pada masa modern, kita akan membahas sedikit sekilas mengenai tentang perkembangan klasik, perkembangan Islam klasik, perkembangan Islam pertengahan yang sudah kita bahas di kelas 10 lalu. Siapa sih yang masih ingat perkembangan klasik itu dipimpinnya oleh siapa? Pertengahan itu dipimpinnya oleh siapa? Sedikit mengenai tentang pada zaman perkembangan Islam pada zaman klasik, yaitu dipimpin oleh Muhammad SAW dan para sahabat pada masa itu, tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi. Nah, pertengahan itu pada masa perkembangan Islam pertengahan itu dipimpin oleh dinasti-dinasti seperti dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, Utsman dan juga lain-lain pada tahun 1250 sampai dengan 1800 Masehi. Dan yang kita bahas pada sekarang ini mengenai tentang perkembangan Islam pada masa modern. Ini yang kita bahas. Ketika pada masa modern ini tidak ada seorang pun yang memimpin Islam pada tahun 1800 sampai sekarang, sehingga muncullah tiga golongan. Ada tiga golongan, yaitu yang pertama golongan revivalis, golongan modernis, dan juga golongan sekuleris. Golongan revivalis ini adalah golongan yang menganggap bahwasannya pada zaman Rasulullah dan zaman sekarang pemerintahnya itu sama. Contoh misalnya ini seperti pemerintahan kenegaraan pada zaman sekarang di Indonesia itu sama pada zaman klasik Rasulullah dahulu. Kedua itu ada golongan modernis. Golongan ini sangat setuju dengan pendapat golongan revivalis, namun sedikit toleran terhadap golongan revivalis ini. Tolerannya itu seperti apa sih? Jadi tolerannya itu seperti pada zaman, memang bisa disamakan pada zaman Rasulullah dahulu, zaman klasik dengan zaman sekarang sistem pemerintahannya. Namun dilihat kembali pada kondisi sekarang, bagaimana bisa menghadapi kehidupan bernegara di sekarang ini, dilihat kondisinya dan diterapkan seperti itu. Mereka menganggap agama dengan sistem pemerintahan itu tidak bisa disamakan, seperti apa yang ada diterapkan di negara-negara, peraturan di negara-negara itu tidak bisa disamakan dengan agama. Jadi agama tidak bisa melarang sistem pemerintahan dan juga tidak bisa memerintahkan sistem pemerintahan karena sudah tersendiri ada peraturannya di negara tersebut. Yang ketiga ada golongan sekuleris. Golongan sekuleris ini golongan yang sangat berbeda dengan golongan-golongan sebelumnya seperti revivalis dan modernis. Baik, dari materi kita pada hari ini mengenai tentang perkembangan Islam pada masa modern, bisa kita tarik kesimpulan sedikit daripada materi tersebut mengenai tentang perkembangan Islam pada zaman klasik yang dipimpin oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat, dan pemimpin perkembangan Islam pertengahan itu dipimpin oleh dinasti-dinasti seperti dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan lain-lain. Dan yang ketiga ini ada perkembangan Islam pada masa modern yang di mana di sini tidak ada seorang pun memimpin, sehingga muncullah tiga golongan yang mesti kita ketahui yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi dari yang sudah Ibu sampaikan materi-materi tentang perkembangan Islam pada masa modern ini, ada materi berkelanjutan. Mungkin siswa-siswi sekalian bisa mencari lebih lanjut mengenai tentang materi-materi tersebut seperti materi pada masa modern ini. Baik, sekian dari pembahasan kita sekarang mengenai tentang perkembangan Islam pada masa modern. Mungkin di sini dari materi ini bisa kita tarik, bisa kita ambil kesimpulan-kesimpulan yang baik
yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita mengenai tentang perkembangan Islam ini pada zaman sekarang ini. Mungkin ada kata-kata ibu yang kurang berkenan kepada siswa-siswi sekalian. Ibu mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.